Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lahul haqqul mubin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Agak maju aja lah soalnya hujan ya. Atau ini agama. Adik-adik sekalian dan seluruh jamaah yang hadir dalam kajian ba'da zuhur. Karena saya nggak tahu sudah nyampe di mana, maka saya milihnya yang enak-enak bacanya aja lah. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'un. Pembahasan atau pembicaraan istimewa yang ke-44 ialah an ba'dil hukama'i, yang bersumber dari sebagian orang-orang bijak gitu ya. Wahum, yang dimaksud hukama di sini adalah alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah, yaitu orang yang pembicaraannya dan juga perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi dalam kitab ini diungkapkan ada sebagian ulama dari sisi kognitif beliau ini hafal Quran, hafal hadis. Kemudian dari sisi perilakunya pun juga sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kesimpulan pengalaman mengkaji ilmu, beliau berpendapat begini, para beliau itu kan, thamratul ma'rifati, buah dari ma'rifat. Nah, di dalam tafsirannya atau penjelasannya, ma'rifat di sini adalah idraku sifatillahi ta'ala, menemukan, memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti yang ilmu-ilmu yang ada pelajari di biologi, di kimia, di fisika, itu kan pada dasarnya kita tuh mempelajari tentang sifat-sifat Allah, betul kan? Betapa gagahnya Allah, maha dalamnya ilmu, ya kan? Nah, dari buah mengkaji ilmu yang seperti demikian, itu keluar 3 hal, atau dalam keterangannya salatu khisolin. Buah dari pengetahuan yang demikian adalah 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama adalah al-haya'u minallahi ta'ala, tumbuh rasa malu. Jadi kalau ada belajar ilmu, betapa gagahnya Allah, betapa mendalam ilmunya Allah. Nah, kemudian kita ini nunduk langsung rasa merendah, ya kan? Apalah yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita pahami, ternyata tidak seberapa. Pokoknya mah bukan begitu aja. Dalam segala hal urusan kita ini tumbuh rasa malu, al-haya'u. Makanya ketika seseorang semakin bertambah ilmunya, bukan semakin ujub, tapi semakin merendah. Nah, sekali lagi, dalam pembicaraan yang ke-44, sebagian ahli-ahli bijak, ini nggak tahu, ada kalau saya baca katanya hukama ini filosof atau ahli-ahli filsafat, tapi dibantah lagi oleh ulama yang lain beda filsafat, tapi nggak tahu lah. Pokoknya hukama ini biasa diartikan adalah orang-orang bijaksana, tapi di sini ada tafsirannya, ada bukan tafsiran, penjelasannya. Yang dimaksud hukama di sini adalah orang yang pembicaraannya berikut perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasul. Dari hasil kajiannya, beliau-beliau itu mengungkapkan pendapatnya. Kata beliau-beliau itu samratul ma'rifah, buah dari pengetahuan. Di sini di penjelasannya, ma'rifah di sini adalah idraku sifatillahi ta'ala,
Idrok ini menyusul, menemukan, juga kadang diartikan memahami sesuatu. Kalau di sini yang dimaksud adalah sifat-sifat Allah. Itu keluar salasu khisolin, 3 hal. Yang pertama adalah al-haya'u, sifat rasa malu. Yang kedua adalah wal hubbu fillah, rasa cinta kepada Allah semakin meninggi. Jadi ternyata kalau di kitab ini ada yang sehari-hari meneliti tentang alam, salah satu dari ilmu Allah adalah jurusan masing-masing. Itu ketika tingkat 1 naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai terakhir, dan nanti S2 dan S3, bahkan insya Allah menjadi gelar profesor, itu diimbangi dengan rasa cinta kepada Allah. Ini kalau menurut Hukama. Jadi seseorang ketika semakin meningkat ilmunya kepada Allah, semakin ada rasa rindu kepada Allah. Yang selanjutnya adalah, ini saya nggak tahu apakah ansu atau unsu, tapi kalau sepengetahuan saya ada kata wal unsu billah, selalu harmonis, beradaptasi dengan Allah. Mungkin maksudnya adalah dengan perintah Allah. Manusia ini kan disebut insan. Ada ulama yang mengatakan kata insan ini diambil dari kata unsun, yang artinya beradaptasi, harmonis. Jadi manusia ini oleh Allah dikatakan insan karena punya kemampuan beradaptasi. Kalau saya baca di pendapat-pendapat ulama fikih, saya simpulkan, tidak ada satu keadaan yang kita ini tidak bisa beribadah. Ibadah dalam keadaan apapun juga bisa dilaksanakan. Ketika kita mau sholat, badan kita kena najis, kena sesuatu yang tidak mensahkan sholat, tapi tidak ada lagi pakaian yang bisa kita gunakan kecuali baju-baju ininya, maka ulama katakan al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan, maka silahkan sholat dengan pakaian najisnya, ya kan? Jadi mudah sekali. Nanti kalau adik-adik putri berumah tangga, punya anak, itu kita ini tidak lepas dari kotoran anak, betul kan? Kena pipis lah, kena apalah, kebayang kalau tiap waktu sholat kita harus mandi, ya kan? Mau sholat mandi lagi, mau sholat mandi, badan kita malah jadi sakit, anak jadi ikut sakit, betul kan? Makanya saya berpendapat, udah sholat aja sesuai dengan keadaan kita, gitu kan? Nah itu unsur, jadi selalu mampu beradaptasi. Dan memang Rasul mengatakan saya lupa lagi ya, Rasul bertakwalah mastata'tum, itu kan sesuai dengan kemampuan bisanya masing-masing. Itu salah satu perintah yang memang Allah Maha tahu kan, bahwa kita ini dalam segala hal tidak sama. Rasul imannya, amalnya sangat bagus, kita ini orang biasa-biasa. Makanya Rasul di agama ada kata mastata'tum, itu kan sekemampuannya. Itu kan adik-adik sekalian. Nah, kemudian saya lewat ya. Ada, kalau dikatakan di hadis ini, di pembicaraan ke-47, bersumber dari Rasul, dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata pengarang kitab ini, syidqul mahabbah, cinta yang benar, fi thalathi khisolin, terbukti dalam 3 hal. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasul, ini untuk mengetesnya 3 hal. 1, ayyah taro kalama habibihi ala kalami goirihi, memilih pembicaraan yang dicintainya, mengesampingkan pembicaraan yang tidak dicintainya. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau kita mau berbicara, kalau ada sesuatu yang tidak dicintai oleh orang yang tidak kita sukai, itu pasti kita bisa memilihnya.
mana pembicaraan yang menjadikan dia bertambah suka, cinta, dan mana pembicaraan yang menjadikan dia ini tidak bertambah suka. Atau gini aja, ayah taruh kalama habibihi ala kalami goirihi. Kalau kita mau ngomong, kalau kita sebagai orang yang cinta kepada Rasul, apa yang akan kita katakan ini harus memang yang diucapkan oleh Rasul. Ada dari sekalian, ada hadis kan, zayyinul Qur'an nabi aswatikum, gitu kan, ada yang hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Ketika di ulama memahami hadis ini ada dua versi pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran, membaca Al-Quran sunat dengan suara-suara merdu. Tapi ada yang mengatakan zayyinul Qur'ana, jadikan Al-Quran ini penghias di aswatikum ketika kamu sedang berbicara. Jadi ngomong kita itu ngomong Quran, ya kan? Al-Quran kan tafsir berarti hadis. Jadi ngomong kita itu ngomong itu Quran dan hadis, tidak hal yang lain. Walaupun dalam prakteknya bisa iktibas. Iktibas itu bukan berarti kita harus membaca Al-Quran setiap pembicaraan ulaika ala hudam mir rabbihim, ya orang nggak bakalan ngerti. Walladzina yu'minuna bil ghaibi, salah. Artinya kita bisa iktibas sesuatu ayat yang kita pahami, kemudian kita pindahkan ke bahasa masing-masing. Yang orang Jawa, yang orang Sunda, orang bisa mengerti tentang pembicaraan. Yang pembicaraan ini dari Al-Quran. Berarti kan Rasul ini kan akhlaknya Quran. Jadi ngomong ini Quran, ya kan? Nah, kalau kita sebagai orang yang cinta kepada Rasul, maka segala hal kita pelajari dalam segala peristiwa kita cari mana yang dijelaskan Al-Quran, mana yang dijelaskan Al-Hadis, kemudian ungkapkan kepada orang. Itu sebagai bukti cinta kepada seseorang, atau dalam hal agama kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Hilangkan pembicaraan yang tidak disukai Allah dan tidak disukai oleh Rasul. Yang selanjutnya, wayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati goirihi, memilih teman duduk itu yang disukai oleh orang yang dicintainya, mengesampingkan teman duduk orang yang tidak disukainya. Jadi dalam artian kita berteman, bersahabat, bertetangga, bermasyarakat, cari orang yang memang disukai. Kalau kita orang yang cinta kepada Allah dan Rasul adalah orang yang disukai oleh Allah dan Rasul. Saya malah gini ya adik-adik, kalau saya mungkin pengetahuan saya belum nyampe ya, apakah kita boleh punya rumah di dekat tempat maksiat, ya kan? Saya belum pernah menemukan hadis yang atau keterangan yang konkretnya. Tapi kalau dari sisi sadu dari'ah, seandainya kita ini boleh bertempat tinggal di mana saja, tapi ditakutkan karena kita bertempat tinggal dengan di tempat-tempat yang salah, jadi keluarga kita maka ikut salah. Maka hasil kesimpulannya, bertetangga atau punya rumah di dekat orang yang tempat salah, maka menurut saya menjadi haram, ya kan? Mungkin alternatifnya tempat yang salah itu dijauhkan dari kita, atau kitanya yang menjauh, ya kan? Nah itu. Nah jadi kalau kita memahami dari penjelasan kitab Nashihul Ibad ini, wayah taro mujalasata habibihi, pandai memilih teman duduk, cara duduk yang sesuai dengan orang yang atau sesuatu yang kita cintai. Ala mujalasati goirihi, mengesampingkan teman atau cara duduk yang tidak disukai oleh orang yang kita sukai. Kemudian wayah taro ridho habibihi ala ridho goirihi, memilih keridoan seseorang yang kita cintai ala ridho goirihi, mengesampingkan sesuatu yang diridhoi oleh orang yang tidak diridhoi oleh orang yang kita cintai.
Bapak Liut itu banyak ridho. Karena memang di hadisnya kata-katanya juga gitu, yahtaro ridho jadi dibulak-balik, maka ketika dijelaskan pun juga agak susah. Maksudnya gini, kita ini mencari keridoan orang dari seseorang yang kita sukai, mengesampingkan keridoan dari seseorang yang tidak kita sukai. Kalau ada suatu perbuatan maksiat jelas tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasul, maka itu kesampingkan. Kalau ada perintah kepada ajakan kebaikan, sholat berjamaah, pengajian, diskusi apa-apa tentang ilmu, itu sudah pasti diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita dalam kehidupan pandai memilih mana yang diridhoi Allah dan Rasulnya dan mana yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ini cuma pengganti aja ya, Ustadz Jendelnya kasihan kecapean, jadi tidak bisa tampil pada kali ini. Biasa juga saya memang biasa ngisi. Barangkali ada pertanyaan, kalau bisa akan saya jawab, kalau tidak bisa itu bukan salah saya tapi salah pertanyaannya susah, ya kan gitu. Boleh silakan. Atau ibu-ibu, bapak-bapak boleh. Wah, ibu nanya, bagus. Maaf ibu, nanti ibu dulu. Kalau namanya Pak, kita mengalami ujian dari Allah ya, kita memiliki tetangga yang gitu. Dalam dalam arti bukan dari sisi maksiat ya Pak, tapi juga banyak sering hal-hal kecil seperti mengajakin berantem aja dan tetangga yang lain, tapi sebenarnya masalahnya sepele gitu. Jadi seperti itu, apakah orang yang sering disakiti itu boleh tidak menjauhi atau berusaha untuk orang tersebut? Terima kasih Bu ya. Kalau nggak salah di ujung surat An-Nahl, nggak tahu ujung sekali atau di bagian-bagian ujung itu ada ayat yang pemahaman saya begini. Ketika kamu dapat rasa sakit dari seseorang, boleh kamu membalas rasa sakitmu itu. Cuma di ujungnya tetapi sifat sabar lebih baik kau miliki, bahasa Arab saya gitu. Jadi membalas itu pada dasarnya boleh ya, tapi bersabar lebih baik daripada membalas. Jadi kalau ibaratkan seseorang mukul 1 kali, kita balas lagi 1 kali. Tapi pukulannya ditimbang. Oh, dia mukul 3 ton, kita pukulnya 3 ton lagi. Susah ya pukulnya. Kalau lebih dari 3 ton kita dosa malah. Itu boleh, tapi di ayatnya bersabar lebih baik. Nah, Ibu kalau misalkan merasa bahwa Ibu merasa terganggu, Ibu berpikir di Al-Qur'an ada celah untuk membalas. Ya kan? Dalam artian sebagai pendidikan buat dia, ya kan? Buat dia sebagai pendidikan. Tapi Ibu berpikir lagi, nah kalau dibalas ini akan semakin parah atau semakin hilang masalah ini. Kalau ternyata semakin malah, Ibu jadi haram untuk berbuat sesuatu walaupun ada celah, kita boleh membalas demi untuk mendidik dia kan. Nah gitu Ibu banyak berpikir. Kalau menurut saya mah Ibu memang bisa saja sakit hati dari sisi perasaan Ibu, tapi di catatan Allah setiap hari Ibu nambah amal, betul kan? Nah gitu. Jadi ini ladang amal. Nanti setelah Ibu masuk surga, kemudian ditahan. Kenapa kamu masuk surga? Oh, saya kan dulu banyak disakiti orang, saya bersabar. Dari mana dapat pengetahuan itu? Dari Aceh. Saya dulu yang masuk surga. Nah gitu. Enak jadi penceramah. Kemana? Silahkan adek. Maaf ya Bu ya. Kemana? Assalamualaikum ya Ustaz. Saya bertanya, ada hadis yang intinya berkata seperti ini. Agama seseorang itu dilihat di atas dengan siapa dia berteman itu. Oh iya benar. Kitab Ihulumuddin. Ya, bahwa agama seseorang itu dilihat di atas agama temannya.
maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Betul. Dan selanjutnya Mas Ustaz tahu. Bagi kami hamba-hamba yang doif ini, yang akidahnya belum terlalu kuat, keimanannya sangat lemah, masih sangat cuek dengan saudara-saudara kami di samping kiri dan kanan. Ini jika harus diberikan pilihan, apakah kami ini harus berteman dengan orang-orang yang soleh? Tapi jika tidak ada orang-orang soleh di sekitar kami, apakah kami harus sendiri saja atau harus berteman dengan orang-orang yang agamanya kurang? Apakah kami harus jika pilihannya bahwa tidak ada orang soleh di sekitar kami? Tapi maaf nanya, dalam pandangan Ade agamanya kurang itu seagama tapi kualitas agamanya berbeda atau tidak seagama? Seagama tapi kualitasnya berbeda. Oh iya. Seagama tapi kualitasnya berbeda. Apakah kami harus hidup misalnya lebih baik sendiri misalnya, bermain sendiri, belajar sendiri, ataupun maksudnya tidak bersosialisasi, ataukah berteman dengan yang kadar agamanya misalnya kurang? Oh gitu ya, iya, betul. Ini pertanyaan yang sangat bingung sekali ngejawabnya ya. Betul, ini saya baca di kitab mau Izatul Mukminin dan kitab Ihya Ulumuddin, memang ada keterangan seseorang ini tergantung dari agama temennya ya kan. Jadi di situ ada saling mempengaruhi. Kalau kita biasa sholat, punya teman kita yang tidak sholat, nah ada kemungkinan saling berpengaruh. Kalau di dalam Al-Quran kan surat Al-Hujurat lita'arofu, cukup kenal, ya kan? Tidak diwajibkan untuk bersahabat, paham kan? Kalau ada baca di surat Al-Hujurat kan, jadi ada dengan orang yang demikian kenal, tapi dalam artian sahabat, karib, dekat, itu tentu ada hati-hati, ya kan? Kecuali kalau ada merasa saya punya dalam hal ini punya kemampuan lebih bisa mempengaruhi dia loh secara lembut, ya kan? Nah jadi kita kembali kepada Al-Quran, diciptakan berbeda-beda suku dan bangsa lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Apalagi kalau kita suku sama, bangsa sama, segalanya sama, agamanya sama, ya kan? Lita'aruf. Jadi di situ ada saling saling mengenal, sebatas itu. Kan di Al-Quran sebatas itu kan. Dekat dan tidaknya itu kita ngerasa dekat seseorang itu karena kepentingan, ya kan? Ada itu, nah gitu mungkin kalau jawaban saya. Jadi kenal mah harus, cuma kalau sampai akrab itu kita mikir-mikir aja dulu ya. Begitu. Ayo mangga yang lainnya. Kalau tidak ada mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.